ngeri gitu. Jadi agak caur ya, gado-gado gitu. Hanya saja terbukti dari itu dia berarti mengambil banyak viewers gitu. Ini kayaknya motifnya uang ya kayaknya. Betul. Justru karena ada konten dewasanya, pasti tujuannya uang. Gitu. Itu kok nggak di take down ya? Nah itu mungkin proses di internal TikTok itu proses reportnya berbeda, setahu saya gitu. Tapi kalau TikTok emang agak lama ya. Agak lama. Bukan yang nggak bisa di-report ya, rekan-rekan semua. Ini agak mengerikan ya nih ya. Memang Vina lagi hype banget ya. Memang nih para pembuat hoax nih paling senang mengambil tema yang lagi jadi pembincangan masyarakat persis. gitu. Dan ternyata memang di Indonesia tuh gampangnya kalau mau kaya. Iya, sebenarnya gampang ya. Kenapa Gampang. kita nggak kaya-kaya banget? Iya, makanya. Ternyata ini kuncinya. Ternyata memang kuncinya ini membuat hoax, cuman kalau kaya dari hoax tuh nggak berkah. Betul Pak Haji, benar Iya, banget. benar. Kalau meninggal kuburannya nggak muat. Betul Pak Haji. Waduh, saya juga jadi. Begitu dipindahin tergenang air. Benar banget Pak Haji. Nuansanya beda soalnya dari tanah suci. Aduh. Oke. Presiden Jokowi tegaskan bila kasus Vina tidak terpecahkan akan pecat Polri Cirebon. Waduh, ini dari judulnya aja udah nggak banget ini. Ini bagaimana nih? Ya, infonya jadi ini konten ini. Iya, sebentar. Presiden Jokowi sih udah bicara ya soal Vina betul, ya. Tapi bukan bicara ini kayaknya. Bukan bicara ini. Dan ini jadi kita kalau kaitkan dengan konten yang sebelumnya nih, Pak Haji ya. Kalau kita jahit begitu ya. Berarti memang ada kecenderungan membangun narasi untuk mendesak atau bahkan dalam tanda kutip menyaksikan dan meragukan Polri gitu, kepolisian. Makanya di sini narasinya langsung akan memecat Polri Cirebon gitu ya. Nah, di sini konten tersebut itu pertama kali dari akun TikTok, salah satunya TikTok. Nah, TikTok ini sebenarnya ya karena dia audio visual ya. Jadi sebenarnya proses untuk debunkingnya itu agak bertahap nih. Kita perlu ngecuplik gambar-gambarnya satu persatu kan. Nah, ini dia pertama kali itu adalah akun, bacanya susah juga dia ya, Five Pen Randoms gitu. Nama akunnya? Iya, nama akunnya. Ini anak-anak FYP itu loh Bang. FYP. Iya, for your page gitu. Jadi dia juga udah tahu nih kalau FYP kudu dimainin kan. Jadi FYP Randoms, S-nya double. Randoms, iya, Randoms gitu. Nah, si FYP Randoms ini dia mengunggah pidato Pak Jokowi tersebut gitu kan, yang memang sudah membahas tentang kasus Vina. Kan tadi juga kita sudah membaca beritanya ya. Cuman kan di situ kan dia mulai mengait-ngaitkan lagi seperti biasa dengan cuplikan pemberitaan yang lain. Dan ini video ini lagi-lagi itu sudah sampai 3,3 juta view. Dewasa. Oh, ada juga? Oh, ada. Kok dibiarin aja? Saya telepon CEO YouTube. Gimana nih? Halo Mister. Gitu. Ini ada konten porno ini di YouTube nih. Iya, ada konten nih. Aduh, ini ngeri gitu. Jadi agak caur ya, gado-gado gitu. Hanya saja terbukti dari itu dia berarti mengambil banyak viewers gitu. Ini kayaknya motifnya uang ya kayaknya. Betul. Justru karena ada konten dewasanya, pasti tujuannya uang. Gitu. Itu kok nggak di take down ya? Nah itu mungkin proses di internal TikTok itu proses reportnya berbeda, setahu saya gitu. Tapi kalau TikTok emang agak lama ya. Agak lama. Bukan yang nggak bisa di-report ya, rekan-rekan semua. Ini agak mengerikan ya nih ya. Jadi kan saya misalkan udah log out TikTok nih karena kan supaya nggak jalan gitu. Meski kita udah log out, tapi dia tetap begitu kita buka, videonya tetap tayang terus tuh berganti-ganti gitu. Betul. Jadi walaupun kita nggak follow A, nggak follow B, semuanya tuh algoritmanya masuk semua iya. gitu. Mau nggak mau kita lihat-lihat juga gitu. Betul. Dan gimana kalau ada konten porno ini kebuka di handphone anak kita? Betul. Terus itu yang tanggung jawab siapa? Siapa ini? Kominfo? Siapa Haji? Ini siapa ini? Siapa? Kalau ini yang FYP random ini itu
emang parah videonya. Ya parah, jangan dibuka juga di sini. Nggak, Tapi diceritain parah. dikit. Diceritain. Ya memang dia karena random adegan gitu? emang adegan gitu. Wah, kacau ini mah. Tapi jadi makanya dibilang random. Jadi dia benar-benar mengambil Emang random gitu ya? saja gitu. Sehingga dia jauh lebih terang sebagai produsen yang mencari keuntungan secara finansial. Produsen konten hoax untuk kepentingan finansial. Kan konten-konten dewasa ya, konten pornografi untuk kebutuhan finansial, kepentingan finansialnya gitu. Ya. Itu jelas gitu. Dan ini ya nanti kita bisa cek ya, tapi ini jadi menyarankan suruh buka, jangan buka. Tapi maksudnya FYP Random ini berbahaya. Kita meminta dari TikTok, manajemen TikTok ya, nih lagi dengerin kita dia. Ya, ini kita dipantau sebenarnya ini. Bukan cuma dipantau sama KPI, ini dipantau Kalibata, dipantau sama TikTok, YouTube. Ini tolong ya, ini FYP ini dia juga dengerin kita juga. Iya, betul. Insaf lah gitu ya. Karena kalau Anda nonton dan orang tuh jadi berbuat nggak baik, Anda kena dosanya juga. Betul. Dan buat manajemen TikTok, tolonglah gitu untuk ini segera di sensor atau di take down sekalian. Take down dengan cepat gitu, sebelum itu masuk ke akun-akun yang lain karena berputar. Udah pasti masuk gitu. Iya, udah pasti masuk makanya. Dan dipindahkan ke YouTube juga, Bang. Gitu. Oh iya, bisa diaplikasi juga. Dan ini juga terbukti di aplikasi. Apalagi sekarang begitu videonya terus kita cek share. Ya. Share-nya bisa WA, bisa YouTube, bisa email, bisa macam-macam itu. Betul. Itulah yang menyebabkan ini untuk yang FYP Randoms ini agak gado-gado dan berbahaya dan jelas hoax untuk. Itulah bahayanya teknologi digital ya, pendengar Trijaya nih dan teman-teman semua. Ketika ada konten itu bisa disebarkan secepat Mike Tyson menjatuhkan lawannya. Iya gitu. Jadi secepat laki-laki itu menembak lebih cepat dari bayangannya sendiri gitu. Karena satu konten itu bisa disebar di 4 sampai 5 platform sekaligus. Dan itu udah nggak bisa dibendung. Makanya itu kalau kita tidak aware dengan penyebaran hoax atau porno di era digital ini, kita udah dijajah sama hacker, dijajah sama ini nih pembuat hoax. Pembuat hoax juga ngumpulin data kita, data kita juga gitu. Dan dia dapat uang banyak. Sementara teman-teman yang buka, yang lihat, yang nonton nggak dapat apa-apa, mendapat dosa juga. Betul. Oke, jadi ini berarti hoax nih ya. Hoax, jelas. Presiden Jokowi tegaskan bila kasus Vina tidak terpecahkan akan pecat Polri Cirebon. Kita nyatakan hoax ya. Kasus Vina sampai saat ini belum ada perkembangan. Baru tersangka baru yang namanya Peggy dan sedang pra-peradilan, menunggu persidangan resmi. Dan sampai sekarang belum ada satupun dari pihak Polri yang diperiksa atau jadi tersangka sama sekali. Jadi kita tunggu aja kasus Vina yang makin menarik ini.